Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga puasa di bulan Ramadan ini diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Kali ini Teacher Eni akan menemani kalian menunggu waktu untuk berbuka puasa dengan menyampaikan satu kisah Nabi. Dan kali ini Teacher Eni akan menyampaikan kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Yuk kita simak sama-sama. Nabi Zakaria alaihissalam adalah kaum Bani Israel yang hidup di Palestina. Beliau lahir pada tahun 91 sebelum Masehi. Beliau adalah salah satu dari 25 nabi utusan Allah Subhanahu wa taala yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surat Maryam ayat 1-10. Diceritakan bahwa Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya sangat mendambakan sekali hadirnya seorang buah hati di dalam keluarganya. Sekian tahun berlalu, Nabi Zakaria alaihissalam berdoa, namun belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun begitu, Nabi Zakaria alaihissalam tidak putus asa. Tetap berdoa setiap hari dengan khusyuk memohon untuk diberikan seorang keturunan. Sekian tahun menanti, doa Nabi Zakaria pun belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sang istri merasa sedih. Namun Nabi Zakaria alaihissalam memberikan nasihat kepada istrinya untuk tetap bersabar, tetap selalu berdoa kepada Allah dan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun demi tahun berlalu begitu cepat. Usia Nabi Zakaria dan istrinya sudah sangat tua. Beliau dan istrinya menjalani kehidupan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Meskipun usia Nabi Zakaria alaihissalam sudah sangat tua, tidak menyurutkan semangat beliau dalam meneruskan perjuangan dan berdakwah kepada kaumnya. Nabi Zakaria alaihissalam adalah paman dari Maryam. Yang kita ketahui, Maryam adalah ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Ketika Maryam masih dalam kandungan, ayah Maryam meninggal dunia. Dan ketika Maryam lahir dan mulai bisa berpikir, Maryam kecil diberikan kepada Nabi Zakaria alaihissalam untuk diasuhnya. Ketika Nabi Zakaria alaihissalam menemui Maryam remaja di mihrabnya, Nabi Zakaria alaihissalam melihat banyak sekali makanan yang ada di depannya Maryam. Dan karena penasaran, Nabi Zakaria alaihissalam pun bertanya kepada Maryam, "Wahai Maryam, dari mana kamu memperoleh semua makanan ini?" Dan Maryam pun menjawab, "Semua makanan ini aku peroleh dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah akan memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendakinya tanpa dihisap." Mendengar jawaban Maryam, Nabi Zakaria pun terkejut dan muncul semangat besar untuk tetap selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria alaihissalam pun di dalam mihrabnya beribadah dan berdoa sambil menangis dan dengan suara yang merendah. Dan Allah pun mengabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam melalui perantara malaikat Jibril. Atas kesabaran Nabi Zakaria dalam berdoa, Allah mengabulkan doanya berlipat ganda. Yang pertama, Allah akan memberikan keturunan seorang anak laki-laki. Yang kedua, Allah akan memberikan nama Yahya kepada putra Nabi Zakaria, sebagaimana belum pernah ada satupun orang yang memiliki nama serupa. Yang ketiga, kelak ia akan membenarkan kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, ia akan menjadi seorang panutan. Yang kelima,
ia akan pandai menjaga dirinya. Dan yang keenam, kelak ia akan menjadi seorang nabi. Pada awalnya Nabi Zakaria alaihissalam pun menyaksikan bahwa doanya akan dikabulkan karena usia Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya sudah sangat tua. Namun bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Dan Nabi Zakaria alaihissalam pun meminta satu tanda ketika doanya telah dikabulkan. Dan doa tersebut adalah ataupun pertanda yang diberikan oleh Allah adalah selama 3 hari berturut-turut Nabi Zakaria alaihissalam tidak bisa berkata-kata dengan manusia melainkan menggunakan isyarat. Dan Allah memerintahkan untuk sering menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbanyak membaca tasbih di waktu pagi dan juga petang hari. Dengan segera Nabi Zakaria alaihissalam pun memberikan kabar bahagia tersebut kepada sang istri. Dan sang istri merasa sangat bahagia dan merasa sangat senang, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak berselang waktu lama, istri Nabi Zakaria pun hamil dan mengandung seorang anak yang akan diberikan nama Yahya dan kelak akan menjadi seorang nabi yang meneruskan perjuangan dan juga dakwah Nabi Zakaria alaihissalam. Nah, itu tadi teman-teman kisah Nabi Zakaria alaihissalam dalam keistiqomahan dan kesabarannya dalam berdoa menanti sebuah anak di dalam keluarganya. Dan hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Zakaria tersebut adalah yang pertama, jangan mudah berputus asa dalam berdoa. Yang kedua, ketika kita meminta sesuatu kepada Allah harus bersabar dan juga konsisten. Yang ketiga, ketika kita berdoa hendaknya kita meminta dengan penuh kepasrahan dan juga kelembutan. Dan yang keempat, selalu menjaga harapan dan juga selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita dapat meneladani sifat dan juga perilaku baik Nabi Zakaria alaihissalam dalam kisah tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat kisah yang Miss Eni sampaikan pada sore hari ini. Dan sampai ketemu di kisah Nabi berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.